motivasi Anda mengambil mata kuliah ini, bukan mata kuliah, tapi mengambil prodi master management instead of other program study at other universities. Baik, kita mulai dengan yang paling aktif dulu, Bapak Akbar Casim, silakan Pak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Aksan dan Rizau dan teman-teman semuanya. Salam kenal Pak Dokter, saya Akbar Hasim Trisnamuda. Saya saat ini berdomisili di Kendari. Aktivitas saya saat ini di salah satu rumah sakit provinsi di Kota Kendari, Pak. Saya di bagian manajerial, manajemen. Untuk alasan saya kenapa saya mengambil prodi S2 manajemen, tentunya untuk memperdalam ilmu manajerial saya di bidang manajemen yang pastinya, dan yang kedua ada juga rencana mungkin ikhtiar untuk kedepannya mungkin bisa lanjut untuk sebagai, mungkin kalau ada qadarullah, ada izin dari Allah, bisa jadi tenaga pengajar juga Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Aksan, silakan teman-teman saya. Baik, terima kasih Akbar. Jadi di Kendari domisilinya ya? Iya betul, saya aslinya tapi rumah di Makassar, sekarang domisili di Kendari, Pak. Ya, Assalamualaikum Prof, terima kasih banyak. Perkenalkan nama saya, sebenarnya nama saya cuma Andri Prof, cuma nama bapak yang Karmas, atau tidak ditempelkan waktu jadi saya nama bapak selain itu. Ya, saya dulu di S1-nya di UMI juga Prof, ambil jurusan manajemen. Kemudian rutinitas satu pekerjaan di Kabupaten Tanah Toraja Prof, di instansi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Saya menetap di Nrekang, jadi sehari-harinya biasa ke Toraja, kemudian satu hari di sana pulang lagi ke Nrekang karena ada kos di sana Prof. Jadi artinya motivasi saya untuk ambil manajemen ini di UMI, yang pertama itu Prof, karena kan S1-nya di UMI, artinya saya ingin menyelesaikan apa yang sudah saya mulai, artinya dari ekonomi S1 lanjut lagi S2-nya di manajemen. Kemudian yang kedua, bagaimana saya berupaya untuk sisi kebermanfaatannya kepada sesama, kan ada hubungan dengan Tuhan, dengan hubungan dengan manusia. Artinya bagaimana saya menyinkronkan itu, bahwa jabatan saya sebenarnya di Tanah Toraja itu Prof, analis ekonomi kreatif, tapi diberi tugas tambahan selaku bendahara penerimaan atau salah satu bendahara PAD, pendapatan asli daerah, terkait masalah bidang pasar. Jadi bagaimana sering-sering kalau diskusi saya bertanya kepada teman-teman, apa kira-kira yang menjadi solusi yang saya hadapi, kemudian apa kesimpulan yang kira-kira bisa menjadi tabungan saya untuk kita bawa keluar sama-sama. Nah, itu karena setiap harinya diperhadapkan oleh pelaku UKM dan pelaku di pasar itu Prof. Makanya saya kira ini sinkron dengan jurusan yang saya ambil Prof. Terima kasih Prof. Oke, baik. Jadi Bapak di dinas UMKM? Digabung Prof. Waktu pertama mendaftar 2021 itu waktu penerimaan CPNS-nya di sana masih Dinas Koperasi UKM, tapi setelah 2023 digabung dengan perdagangan dan perindustrian. Jadi 4 bidang sekarang yang menyatu di Tanah Toraja, Prof. 4 bidang ya? Iya. Baik. Terima kasih Pak Andri. Kemudian saya ke kanannya. Kemana dulu ini? Oh iya. Pak Asror, silakan Pak Asror. Ada kegiatan Pak. Nah, saat ini saya ditugaskan di Tangerang. Kalau domisili saya sebenarnya di Jember, Jawa Timur. Halo? Iya, berarti Bapak sekarang di Jember atau di Tangerang, Pak? Saya di Tangerang sekarang. Oke. Kebetulan kalau motivasi saya lanjut S2 untuk manajemen, karena saat ini kebetulan saya ada sekitar 10 staf yang harus saya bawahin. Jadi itu bisa membantu saya untuk meningkatkan kinerja masing-masing personel itu, Pak. Oke, baik, Mas Rom.
Terima kasih Pastor. Kemudian saya ke atas. Ini ada Dwi, ada Ningsih. Ya, silakan Dwi. Ya, terima kasih Pak. Saya Dia Deningsih Saputri Nuria, lulusan dari S1 Manajemen UMI tahun 2018. Saat ini saya cuman kuliah saja Pak. Motivasinya masuk S2 karena latar belakang S1 saya juga manajemen. Oke, baik. Terima kasih Dwi. Kemudian yang Ya, Pak. terakhir ini ada Ayunita. Silakan Ayu. Iya. Ini saya satu orang sama kita berapa? Iya bisa Bu. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya itu ada tools pendukung branding digital, di mana instrumen yang digunakan itu ada Canva atau Adobe Express Design, kemudian Figma, prototype visual, yang ketiga itu CapCut dan Premiere konten video, yang keempat Hotsuite atau Meta Business Suite manajemen sosial media, yang berikut itu ada AI tools atau ChatGPT, Midjourney, kemudian marketplace optimization tools atau Shopee atau Tokopedia Analytics. Kesimpulan, branding atau kemasan adalah kombinasi penting dalam era digital. Konsistensi, storytelling, dan pengalaman visual menjadi kunci. Kemasan harus fotogenik, informatif, dan mendukung pengalaman konsumen. Yang integrasi branding kemasan digital, marketing menghasilkan brand yang kuat dan kompetitif. Ya, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Studi kasus. Contoh brand sukses menerapkan branding. Sudah ya? Sudah, Mas Andri. Iya, Oke. terima kasih. Demikian paparan dari kelompok 1 mengenai Mungkin sudah terwakilkan semuanya sebenarnya dari yang dijelaskan oleh Pak Sor dan Bu Ramini. Cuma kalau ingin menambah sedikit, artinya terkait masalah pembeda dari branding dan kemasan, artinya branding ini luas cakupannya Pak, mungkin lebih daripada sekedar harga atau lebih sekedar daripada kemasan, dalam artian bagaimana branding nanti ketika bisa menciptakan suatu nilai Pak, atau sama juga itu yang nilai, kemudian bagaimana membentuk sebuah karakter, sama yang dikatakan tadi Pastor juga bahwa branding ternyata di situ cakupannya ketika membeli deterjen dan menyebut satu merek, artinya kemasan itu ketika dalam satu bidang tidak diingat brandingnya kemasannya dalam satu penyebutan bidang, maka perlu dipertanyakan karakternya itu. Sama seperti misalkan kayak Aqua yang menerapkan kata-kata bila tidak fokus minum Aqua, itu kan ternyata bidang di air minum itu ada ikon Aqua di situ, walaupun banyak datang pesaing-pesaing tambahan. Sama juga dengan branding ini, bagaimana bila dikaitkan dengan analisis ekonomi kreatif, di dalamnya kan terdapat beberapa subsektor itu. Nah, penting untuk mengaitkan beberapa penggabungan, misalkan kemasan, ada kan di dalam subsektor masalah periklanan, ada media cetak itu, kemudian kreativitas untuk menggabungkan semua untuk menyatukan satu padu ilmu terkait masalah branding tersebut dari produk. Itu sedikit tambahan Pak. Sedikit Pak menambahkan ya kalau diizinkan. Mungkin berbicara masalah tantangan dan peluangnya itu, saya ingin mencoba mendekatkan beberapa faktor itu. Yang pertama itu bagaimana menggapai itu masalah pelayanan servisnya itu. Artinya begini Pak, yang terjadi di dalam era pelaku UKM itu kan banyak satu jenis yang mungkin secara kualitas hampir sama. Contoh misalkan kayak suatu ceruk pasar yang
terfokus di kopi misalkan Pak. Itu kan saya analogikan yang terdekat ya, misalkan dan rekang itu teman-teman yang pegiat kopi itu mungkin banyak yang kalau secara kualitas jenis kopi sama, kemudian materi ketika pelatihan dan cara pengukuran berapa timbangan yang harus disesuaikan dengan kopinya untuk dibuat itu yang Arabica hampir sama. Namun apa sisi pembeda daripada menggait pelanggan ini? Itulah peluang dan tantangannya. Saya berbicara masalah pelayanannya ini. Ada dua yang menjadi percontohan di teman-teman pegiat kopi di sini. Yang pertama itu yang saya katakan tadi bahwa analisis ekonomi kreatif itu dalamnya kan ada 14 subsektor terkait masalah undang-undangnya itu. Nah kemudian bagaimana kita menggabungkan beberapa untuk menyatu padukan dalam satu produk itu, misalkan sama-sama mempunyai kualitas, sama-sama dalam pegiat kopi. Yang teman-teman yang lain itu bagaimana misalkan dalam bidangnya mereka mampu pemiliknya ya mampu menggait orang-orang misalkan yang pegiat literasi, pegiat politik, jadi orang-orang ada nilai tambah untuk didatangi itu. Kemudian ada juga yang pecinta musik melengkapi alat-alatnya di situ untuk bagaimana mengumpul pecinta komunitas-komunitas lain. Kemudian pelayanannya ramah, bukan hanya sebatas menjual produk saja, tetapi bagaimana tadi yang dikatakan oleh Bu Ramini bahwa branding ini secara hati ya dipakai di sini. Itu Pak untuk artinya kalau misalkan sebatas produk saja banyak yang sudah menambah, tapi yang lebih mungkin dari sisi pelayanannya, bagaimana hubungan kedekatannya dengan konsumen menjadi nilai tambah untuk didatangi oleh ini. Kemudian bagaimana sisi manfaatnya atau dampaknya dari yang dikatakan tadi aspek lingkungan oleh pasar itu. Artinya makanya banyak yang produk-produk itu atau kemasan yang sudah memiliki brand gampang sekali itu bila ditawarkan ada kegiatan-kegiatan sosial itu untuk menampakkan sumbangsinya untuk dikenal juga brandnya dari situ. Artinya orang akan merespek dari ke sisi kebermanfaatannya dari seperti seperti Google misalkan Pak, kan dia seandainya Google ingin melakukan penerapan pembayaran ketika kita menggunakannya, wah itu sudah banyak sekali yang di ini Google, tapi karena sisi dilihat dari sisi kebermanfaatan di situ tidak terlalu mahal untuk kita mencari informasi di dalam di genggaman itu. Nah, artinya sistem era digital ini, artinya itu yang menjadi peluang dan salah satu tantangan apakah kita mampu menciptakan hal-hal seperti itu. Dan ketiga itu bagaimana kisah yang ditawarkan atau diberikan kepada konsumen setelah berhubungan atau bersentuhan langsung dengan produk kita itu, apa nilai, apa story atau pengalaman pribadi yang dirasakan. Artinya endingnya bahwa salah satu produk itu atau penjual itu tidak hanya sebatas untuk menjual saja, tetapi bagaimana sampai menciptakan konsumen sehingga dia mau berpartisipasi untuk bekerja sama untuk mempromosikan juga dari produknya ini, bukan hanya sebatas membeli, karena kalau produk banyak sekali Pak produk, cuma bagaimana kita mempunyai nilai-nilai tambah di situ. Itu terima kasih Pak, kami tambahkan. Baik, ya jadi misalnya UMKM ya, saya punya UMKM yang memiliki sumber daya yang terbatas. Nah kemudian yang mana sebenarnya ini yang harus saya dahulukan ya? Apakah saya fokus pada branding atau saya fokus pada packaging saya ya? Karena UMKM ya, kemudian baru juga ya, memiliki keterbatasan. Di sisi lain ya, ini zaman digital ya, tentu saya mau memanfaatkan ya momen tersebut. Ya, kira-kira solusi yang terbaik buat saya ini yang mana Pak atau Ibu? Silakan. Ya, saya fokusnya kemana dulu ini? Ya. Izin Pak Surya, saya duluan karena sudah kayak berkelanjutan kayak ini Pak. Tidak apa-apa Pak Surya. Ya, makasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Kembali saya ingat bacaan yang waktu semester 2 itu artinya ada yang dianukan kepada kami itu yang masalah waktu manajemen SDM itu Prof. Ada kan buku dibeli itu yang berjumlah 782 halaman, itu penulisnya di situ kan Prof. Mansur Ramli dan 4 kawan dari Prof itu. Di situ judulnya Sumber Daya Manusia dari Praktek ke Teori. Artinya di satu pengantar itu ada Gubernur Bank Indonesia di situ. Setelah menyelami buku itu, ternyata beliau di situ sangat mengapresiasi isi buku di dalamnya.
di dalamnya di situ menekankan bahwa ternyata isi buku ini dia mengatakan bahwa kultur versus struktur, artinya mana yang lebih diutamakan. Tadi kan Prof menanyakan bahwa SDM yang untuk mengingatkan yang terbatas masalah ini. Beliau menangkap dari kedalaman makna bukunya itu, ternyata bila berbicara masalah struktur ternyata banyak yang ini ya. Artinya bila fokus utama kita masalah struktur branding itu banyak yang tidak terbukti maksimal pergerakannya. Beda ketika kultur yang kita utamakan. Artinya maka terbukti bahwa banyak organisasi-organisasi yang tergelut di dalam bidang sosial itu lebih kuat pergerakannya. Karena kenapa? Mementingkan aspek kulturnya itu. Sama seperti yang saya jadikan contoh tadi itu, mau mengatakan kalau di dalam satu pegiat kopi saja bahwa banyak sekali pegiat di situ, tapi contoh yang saya sebutkan saya brandingnya karena ini kan butuh branding juga itu. Yang di kampung saya itu yang saya lihat penerapannya yang itu salah satunya Cora Kopi dan Dio Kopi. Itu bagaimana mereka itu teman-teman bergiat di dalam dunia kopi namun menerapkan juga sistem penjualannya untuk menggait konsumen dengan apa yang dimiliki itu. Misalkan di Dio Kopi itu karena dia pegiat musik, dia bagaimana menggabungkan aspek-aspek ini untuk menambah konsumen-konsumen atau komunitas-komunitas lain untuk berkumpul di tempatnya. Tidak sebatas hanya membeli saja. Artinya bagaimana sisi keterhubungan dengan konsumen yang jalinan ikatan emosionalnya yang dia ini. Sehingga kita pun merasakan dampak di situ. Bagaimana aspek kedekatan terbangun. Jadi intinya bahwa mereka itu tidak, yang saya lihat caranya itu tidak sebatas menjual, tapi bagaimana menjadikan media tempat penjualannya untuk berkomunikasi dan menuangkan atau mencampur baurkan komunitas-komunitas lain di dalam artinya nama produknya yang kita sebagai jembatani untuk menyatu padu di dalam suatu komunitas-komunitas lain atau bidang-bidang terkait. Contoh misalkan ada pembelajaran untuk terkait masalah pemasaran era digital, di sana kan dibahas juga bagaimana apa yang kita dapatkan dari ketika pergi berbelanja itu bukan hanya sebatas merasakan merasakan produknya, tapi merasakan juga sensasi seperti apa kehubungan kedekatan terkait masalah jembatan produk itu. Itu Prof mungkin ditambahkan oleh Pak Atsor dan teman-teman. Mungkin saya tambah sedikit Prof.